Pagi itu, di ruang guru yang penuh dengan buku dan kertas, Dian, kepala sekolah yang tegas namun penuh perhatian, melihat seorang guru baru memasuki ruangan. Namanya Raffi, seorang pria muda yang baru saja dipindahkan ke sekolahnya. Tugasnya adalah mengajar bahasa Inggris, namun tanpa sadar, ia juga akan mengajar hati Dian sebuah pelajaran yang jauh lebih mendalam. Dian Wijayanti Dian adalah kepala sekolah berusia 38 tahun yang telah lama mengabdikan diri di dunia pendidikan. Seorang wanita Semarang yang sangat berdedikasi dan tegas dalam pekerjaannya, namun memiliki sisi lembut yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang terdekatnya. Di balik kepemimpinan yang kokoh, Dian juga seorang wanita yang berjuang dengan perasaan kesepian, meskipun memiliki posisi yang tinggi dan dihormati. Raffi Wicaksono Raffi, seorang pria 28 tahun asal Semarang, baru saja dipindahkan ke sekolah tempat Dian bekerja. Dengan penampilan rapi dan sikap ramah, Raffi cepat menarik perhatian banyak orang, termasuk Dian. Meski muda, Raffi memiliki bakat mengajar yang luar biasa dan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia adalah tipe pria yang rendah hati, dengan semangat yang tinggi dalam mengajar. Setelah pagi yang sibuk, Dian duduk di meja kerjanya sambil memeriksa dokumen-dokumen sekolah. Suara langkah kaki terdengar mendekat, dan dia melihat Raffi memasuki ruangan dengan senyuman hangat di wajahnya. "Selamat pagi, Bu Dian," sapanya ramah. Dian tersenyum tipis, namun matanya sedikit berkilau. "Pagi, Raffi. Ada yang bisa saya bantu?" Jawabnya, meskipun hatinya tidak bisa menghilangkan rasa penasaran terhadap guru baru ini. Raffi duduk di depan meja Dian, memulai percakapan tentang rencana pembelajaran dan kelas yang akan diajarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, keduanya mulai berbicara lebih pribadi. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, dan Dian mulai menyadari bahwa ada sisi dalam diri Raffi yang membuatnya merasa nyaman dan dihargai. Sesuatu yang tidak sering ia temui dalam dunia profesionalnya. Meskipun Dian mencoba menjaga jarak, perasaan itu semakin sulit disembunyikan. Raffi yang tampaknya selalu mengerti perasaan Dian, memberikan perhatian kecil yang menghangatkan hati. Namun, Dian tahu bahwa hubungan antara seorang kepala sekolah dan guru baru tidak bisa lebih dari sekadar hubungan profesional. Suatu malam, setelah kegiatan ekstrakurikuler selesai, Dian dan Raffi berjalan keluar bersama. Udara malam yang sejuk membuat suasana semakin tenang. Tanpa sadar, mereka mulai berbicara lebih dalam tentang impian dan harapan hidup mereka. Dian merasa dirinya tersentuh oleh keberanian Raffi, yang tidak hanya berani mengungkapkan perasaannya tentang dunia pendidikan, tetapi juga tentang bagaimana dia ingin membangun kehidupan pribadi yang penuh arti. Raffi, yang merasa nyaman dengan Dian, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat dan kekaguman terhadap sosok kepala sekolah ini. Namun, keduanya tahu betul bahwa jalan yang harus mereka jalani penuh dengan rintangan dan larangan yang tidak bisa diabaikan. Dalam hati mereka, sebuah perasaan tumbuh, namun realitas dan kewajiban profesional menjadi penghalang yang tak bisa mereka abaikan. Mereka pun harus menghadapi dilema hati yang berat, mengetahui bahwa dunia mereka mungkin tak akan pernah bisa bersatu sepenuhnya. Hari-hari berlalu, dan interaksi antara Dian dan Raffi semakin sering terjadi. Setiap kali ada kesempatan, mereka akan berdiskusi tentang metode pengajaran, tugas-tugas sekolah, atau bahkan masalah yang lebih pribadi. Meski sedikit, Dian merasakan kehangatan yang semakin tumbuh dalam dirinya, namun tetap mencoba menahan diri. Dia tahu peran dan batasannya sebagai kepala sekolah, dan tak ingin mengorbankan integritasnya hanya karena perasaan yang mulai berkembang. Raffi, meskipun terlihat santai dan profesional, tidak bisa menyembunyikan rasa ketertarikannya. Ada sesuatu dalam diri Dian yang membuatnya merasa dihargai dan aman.
Kehadirannya yang penuh perhatian dan kecerdasannya selalu membuatnya merasa nyaman. Meski demikian, Raffi tahu betul bahwa situasi ini rumit. Jika hubungan mereka diketahui orang lain, akan ada banyak masalah, baik dalam pekerjaan mereka maupun dalam pandangan rekan-rekan mereka. Suatu sore Dian dan Raffi berada di ruang guru setelah jam kerja. Dian sedang memeriksa beberapa laporan siswa, sementara Raffi menyusun rencana pelajaran untuk minggu depan. Keheningan yang ada di antara mereka mulai terasa aneh, namun keduanya tidak ingin membuka pembicaraan tentang hal yang lebih pribadi. Raffi akhirnya memberanikan diri untuk berkata, "Bu Dian, saya merasa nyaman bisa bekerja di sini, terutama dengan cara Anda memimpin. Anda berbeda." Dian menatapnya sejenak, mencari makna dari kata-kata itu. "Berbeda bagaimana maksudmu?" tanya Dian, berusaha menjaga nada suaranya tetap netral. "Berbeda dalam cara Anda melihat orang lain," jawab Raffi. "Kadang saya merasa Anda lebih dari sekadar seorang kepala sekolah. Anda juga seorang mentor yang peduli, yang benar-benar ingin membantu setiap orang berkembang." Suara Raffi terdengar tulus, dan Dian bisa merasakan kejujuran dalam kata-katanya. Dian merasa sedikit terkejut, namun juga tersentuh. "Terima kasih Raffi, itu artinya banyak bagi saya," jawabnya, dengan senyuman kecil yang terasa sedikit canggung. Dia tahu bahwa pujian itu bukan hanya sekadar untuk pekerjaan yang dilakukannya, tetapi juga untuk dirinya sebagai pribadi. Setelah beberapa saat, Raffi melanjutkan, "Saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan yang Anda berikan. Anda mengajarkan saya banyak hal, lebih dari sekadar mengajar di kelas. Saya sangat menghargainya." Dian menunduk sejenak, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Saya hanya melakukan yang terbaik. Kita semua di sini untuk belajar dan berkembang, termasuk saya," jawabnya sambil tersenyum, meski hatinya bergejolak. Beberapa detik keheningan melayang di antara mereka. Keduanya merasa ada sesuatu yang menghubungkan mereka, lebih dari sekadar hubungan profesional. Namun, Dian segera menyadari bahwa mereka tidak bisa membiarkan perasaan itu berkembang lebih jauh. Terlalu banyak yang dipertaruhkan, dan garis batas antara pribadi dan profesional harus tetap jelas. "Raffi," katanya dengan lembut, "kita harus menjaga batas ini. Kita bekerja di tempat yang sama, dan kita punya tanggung jawab besar di sini. Jangan biarkan perasaan ini menghalangi kita melakukan yang terbaik untuk sekolah." Raffi menundukkan kepala, merasa sedikit kecewa, tetapi juga mengerti. "Saya tahu Bu Dian, saya hanya tidak bisa mengabaikan perasaan saya begitu saja. Tapi saya menghargai dan memahami keputusan Anda." Dian menatapnya dengan penuh pengertian. "Kita adalah bagian dari tim ini, dan itu lebih penting. Kita harus fokus pada pekerjaan kita." Suaranya tegas, namun ada kelembutan di baliknya, yang menunjukkan bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Malam itu, keduanya berpisah dengan senyum kecil, tetapi ada rasa keheningan yang membekas dalam hati mereka. Tidak ada kata-kata lebih lanjut, hanya langkah-langkah yang terasa berat saat mereka meninggalkan ruang guru, mengetahui bahwa perasaan mereka mungkin tidak bisa diungkapkan lebih jauh. Namun, setiap kali mereka bertemu di hari-hari berikutnya, ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Mereka berusaha bersikap profesional, namun di balik itu, perasaan mereka tetap ada, tersembunyi namun nyata. Keinginan untuk lebih dari sekadar rekan kerja saling melintas di benak mereka. Meskipun keduanya berusaha keras untuk menahannya. 8 hari berlalu sejak percakapan itu, dan hubungan antara Dian dan Raffi semakin terasa aneh. Mereka tetap berinteraksi seperti biasa di sekolah, namun ada jarak yang tak terucapkan di antara mereka. Setiap kali mereka bertemu, baik di ruang guru maupun di luar kelas, ada rasa canggung yang membuat keduanya berhati-hati dalam berbicara. Mereka berdua saling menghindari topik pribadi, meskipun keduanya tahu bahwa perasaan mereka semakin sulit untuk disembunyikan.
Suatu sore, setelah kegiatan ekstrakurikuler selesai, Dian duduk di ruangannya. Pekerjaan menumpuk, namun pikirannya lebih sering melayang kepada Raffi. Ia mencoba fokus pada laporan siswa, tetapi suara ketukan pintu yang pelan memecah konsentrasi. "Masuk," kata Dian sambil masih menatap kertas-kertas di mejanya. Pintu terbuka dan Raffi masuk dengan senyum yang terlihat sedikit dipaksakan. "Bu Dian, ada yang perlu saya diskusikan mengenai jadwal pelajaran besok. Apakah Anda ada waktu sebentar?" Dian mengangguk, mempersilakan Raffi duduk di depan mejanya. "Tentu Raffi, apa yang perlu dibicarakan?" Mereka mulai berbicara tentang materi pelajaran dan kegiatan sekolah yang akan datang. Tetapi saat diskusi itu berlangsung, Dian merasa ada yang berbeda dengan Raffi. Ada kecanggungan yang lebih terasa daripada biasanya. Mungkin karena mereka berdua tahu bahwa setiap kata dan gerakan kini terasa lebih berat, seolah ada banyak hal yang belum terungkap. "Bu Dian," suara Raffi terdengar lebih serius, "saya ingin mengucapkan sesuatu yang sudah lama ingin saya katakan, tapi saya tidak tahu bagaimana mengatakannya." Dian menatap Raffi dengan hati-hati, merasakan ada ketegangan yang menggantung di udara. "Apa itu, Raffi?" Raffi menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Saya tahu kita berdua berusaha menjaga jarak, terutama karena posisi kita. Tetapi saya ingin Anda tahu, saya merasa lebih dari sekadar rekan kerja. Saya menghargai Anda lebih dari yang saya bisa ungkapkan. Mungkin saya salah, mungkin saya tidak seharusnya merasa seperti ini, tapi saya tidak bisa menahan perasaan saya lagi." Dian terdiam, hatinya berdebar. Kata-kata itu meluncur keluar begitu saja, seperti aliran sungai yang tak bisa dibendung. Raffi terlihat cemas, seolah khawatir dia telah melanggar sesuatu yang tak boleh diungkapkan. Dian menghela napas pelan, mencoba menenangkan perasaannya yang mulai kacau. "Raffi," katanya pelan, suaranya bergetar. "Saya tahu apa yang kamu rasakan, dan saya juga merasa hal yang sama. Tapi kita tidak bisa membiarkan perasaan ini mengubah segalanya, terutama di tempat ini. Posisi kita terlalu rumit. Kita harus tetap fokus pada tugas kita." Raffi menundukkan kepala, merasa sangat frustasi. "Saya mengerti, Bu Dian. Saya tahu, dan saya tidak ingin membuat keadaan menjadi lebih sulit. Tapi saya tidak bisa menahan diri lagi. Hati saya mengatakan hal yang berbeda." Dian menatapnya dengan tatapan lembut, meskipun hatinya terasa berat. "Kita punya tanggung jawab yang lebih besar. Tidak hanya untuk pekerjaan kita, tapi juga untuk diri kita sendiri. Ini bukan hanya tentang perasaan, Raffi. Ini tentang apa yang kita pilih untuk lakukan dengan hidup kita." Ada keheningan panjang di antara mereka, seolah kata-kata Dian menciptakan jarak yang semakin jauh. Raffi merasa seolah dunia yang mereka bangun bersama mulai runtuh pelan-pelan. Namun, ia tidak bisa menahan perasaan yang ada dalam hatinya. Baginya, hidup tak hanya tentang memilih jalan yang aman. Terkadang, ia merasa ingin mengejar kebahagiaan, meskipun itu berarti melawan batas-batas yang ada. Dian akhirnya menatap Raffi dengan pandangan penuh pengertian. "Kita harus menjaga jarak, Raffi. Itu untuk kebaikan kita berdua. Sekarang, lebih baik kita kembali ke rutinitas kita, agar semuanya tidak semakin rumit." Raffi menelan ludahnya, dan meskipun hatinya berat, ia mengangguk pelan. "Saya mengerti, Bu Dian. Terima kasih telah mengerti. Saya akan berusaha." Dian mengangguk, dan meskipun ada perasaan yang tak bisa diungkapkan, mereka berdua tahu bahwa kehidupan mereka di sekolah harus terus berjalan. Keputusan itu mungkin menyakitkan, tetapi mereka tahu itu adalah jalan yang paling bijaksana untuk keduanya. Hari ke-8 setelah percakapan yang menegangkan itu, perasaan yang telah lama dipendam semakin sulit untuk disembunyikan. Di ruang guru yang sepi, Dian duduk sendiri, menatap berkas-berkas yang tergeletak di atas meja. Namun, pikirannya tak bisa terfokus.
Setiap kali ia mencoba untuk memusatkan perhatian pada pekerjaan, wajah Raffi terus muncul di benaknya. Perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya semakin kuat, tetapi dia tahu, seperti yang pernah dikatakan, mereka tak bisa melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka, dan Raffi masuk dengan langkah hati-hati. Dian menatapnya sekilas, sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya kembali pada berkas yang ada di hadapannya. Raffi berhenti sejenak, lalu dengan suara pelan, "Bu Dian, apakah saya mengganggu?" Dian mengangkat wajahnya, berusaha menunjukkan sikap profesional meskipun hatinya berdebar. "Tidak, Raffi, ada yang bisa saya bantu?" Raffi menatapnya, sejenak terdiam sebelum akhirnya melangkah mendekat. "Sebenarnya ada hal yang ingin saya katakan, hal yang sudah cukup lama ingin saya ungkapkan." Dian merasa darahnya seolah berhenti mengalir. Dia tahu apa yang akan Raffi katakan. Setiap kali Raffi menghadapnya, seolah ada magnet yang menarik mereka berdua ke dalam ketegangan yang sulit dihindari. "Raffi, kita sudah membicarakan ini. Kita sepakat untuk menjaga profesionalisme di sini." "Tapi Bu Dian," Raffi berkata dengan suara lebih rendah, "saya merasa tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Saya tahu saya bukan siapa-siapa di sini, hanya seorang guru baru, tapi saya ingin Anda tahu. Saya benar-benar menghargai Anda lebih dari yang seharusnya saya rasakan. Anda adalah sosok yang luar biasa, dan saya merasa sangat terhubung dengan Anda." Dian terdiam. Kata-kata itu kembali menghantam hatinya. Ada getaran halus dalam dada yang semakin mengganggu konsentrasi. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana bisa dia mengabaikan perasaan yang semakin kuat ini, meskipun dia tahu itu bisa merusak segalanya? Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Raffi," katanya, suaranya bergetar sedikit. "Kita sudah berbicara tentang ini sebelumnya. Saya tidak bisa membiarkan perasaan itu mengganggu pekerjaan kita. Kita berdua tahu bagaimana situasi ini bisa berbahaya bagi posisi kita." Raffi menunduk, tetapi ada keteguhan dalam pandangannya. "Saya tahu, Bu Dian, saya tahu ini salah. Tapi hati saya tidak bisa membohongi diri sendiri. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Dian menutup matanya sejenak, merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Namun, dengan penuh kekuatan, dia akhirnya berkata, "Kita harus memilih apa yang terbaik untuk kita. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini mengaburkan apa yang sudah kita bangun di sini." Raffi diam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Saya mengerti, Bu Dian. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa apapun yang terjadi, saya akan selalu menghargai Anda." Dian menatapnya dengan perasaan campur aduk. "Dan saya juga menghargai kamu, Raffi. Tapi kita harus melanjutkan pekerjaan kita seperti biasa. Itu yang terbaik." Dengan keheningan yang berat, Raffi berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Dian menatapnya pergi, merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Namun, dia tahu bahwa keputusan yang diambil, meski sulit, adalah yang paling bijaksana. Hari itu berakhir seperti biasa, tetapi keduanya tahu, dalam hati mereka, ada perasaan yang tetap ada, meskipun tak bisa diungkapkan. 8 minggu berlalu sejak percakapan terakhir mereka, dan situasi antara Dian dan Raffi tetap terjaga dengan hati-hati. Tidak ada lagi percakapan pribadi yang lebih dalam, tidak ada lebih banyak momen di luar jam kerja. Mereka kembali berfokus pada pekerjaan mereka, berusaha menjaga profesionalisme, meskipun keduanya tahu perasaan itu tidak bisa dihindari begitu saja. Pagi itu, Dian duduk di ruangannya, menatap jendela yang terbuka lebar, membiarkan angin sepoi-sepoi masuk ke dalam ruangan. Pekerjaan menumpuk, namun pikirannya lagi-lagi melayang pada Raffi. Perasaan yang sudah lama ditekan mulai terasa semakin kuat. Ia mencoba untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi rasanya semakin sulit. Ia tahu apa yang ia rasakan bukan hanya tentang Raffi,
sebagai seorang rekan kerja, tetapi lebih dari itu. Tiba-tiba pintu ruangannya terbuka dan Raffi muncul dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Wajahnya tampak serius, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Dian merasa gelisah. "Bu Dian, bisa bicara sebentar?" kata Raffi dengan suara rendah, mencoba menjaga ketenangan. Dian mengangguk, sedikit ragu. "Tentu Raffi, ada apa?" Raffi melangkah masuk dan duduk di kursi di depan meja Dian. Ada jeda panjang sebelum akhirnya ia berbicara. "Saya tahu ini mungkin sudah terlambat untuk dibicarakan, tapi saya merasa saya tidak bisa melanjutkan tanpa mengungkapkan apa yang saya rasakan lagi." Dian menatapnya, mencoba membaca ekspresi wajahnya, namun ada sesuatu dalam diri Raffi yang membuatnya merasa cemas. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan. Raffi menghela napas dan akhirnya dengan jujur berkata, "Saya tidak bisa berhenti memikirkan Anda, Bu Dian. Saya tahu kita sudah berusaha menjaga jarak, tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya lebih lama lagi. Ini bukan hanya tentang pekerjaan. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dan saya ingin mengungkapkannya, meskipun saya tahu kita berada dalam posisi yang sulit." Dian merasa dadanya sesak. Suasana di ruangan itu seolah menjadi begitu berat dan kata-kata Raffi terasa seperti hantaman di jantungnya. "Raffi," kata Dian dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kita sudah berbicara tentang ini. Kita tahu apa yang ada di hadapan kita." Namun, Raffi tetap teguh dengan pandangannya. "Saya tahu, Bu Dian. Saya tahu ini tidak mudah. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak menyesal merasakannya. Anda membuat saya merasa lebih hidup, lebih bersemangat tentang apa yang saya lakukan di sini. Saya hanya ingin tahu apakah Anda merasakan hal yang sama." Dian menatapnya, berusaha menahan agar tidak terbawa perasaan. "Saya merasa hal yang sama, Raffi, tapi kita tidak bisa membiarkan perasaan ini merusak apa yang kita bangun di sini. Saya sudah mengatakan sebelumnya, kita harus fokus pada pekerjaan kita, pada tanggung jawab kita." Raffi terdiam, menundukkan kepalanya. "Saya mengerti, Bu Dian, tapi saya tidak bisa membohongi diri saya lagi. Saya ingin Anda tahu bahwa saya akan tetap menghargai Anda, apapun yang terjadi." Dian menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, merasa beban yang sangat berat di hatinya. "Dan saya juga akan selalu menghargaimu, Raffi. Tapi kita harus menahan diri." Dengan langkah pelan, Raffi berdiri dari kursinya dan berjalan keluar dari ruangan. Dian mengamati langkahnya yang semakin menjauh, merasakan kehilangan yang menggelayuti hatinya. Ketika pintu tertutup di belakang Raffi, Dian hanya duduk terdiam, merasakan perasaan campur aduk yang tidak bisa dia ungkapkan. Semua yang telah terjadi, semua yang tidak bisa mereka miliki, seolah menyatu dalam keheningan itu. Dan meskipun mereka berdua tahu bahwa perasaan itu tak akan pernah benar-benar hilang, mereka harus terus melangkah, masing-masing dengan hati yang penuh pertanyaan. 8 bulan berlalu sejak percakapan terakhir mereka, dan meskipun waktu terus berjalan, perasaan yang ada tidak pernah benar-benar hilang. Dian dan Raffi masih berinteraksi setiap hari di sekolah. Namun, kehadiran satu sama lain terasa semakin asing. Mereka berusaha menutup rapat perasaan itu, menjaga jarak yang semakin lebar, namun di dalam hati mereka ada kekosongan yang terus menghantui. Suatu sore yang tenang, setelah kegiatan sekolah selesai, Dian duduk di ruang kerjanya. Langit sore yang cerah membuatnya teringat tentang hari-hari yang penuh harapan, sebelum perasaan itu menjadi berat. Pintu ruangannya terbuka, dan Raffi muncul. Wajahnya terlihat lebih dewasa dan serius, namun ada kelelahan yang tampak jelas. "Bu Dian," katanya dengan suara rendah, "saya ingin meminta maaf untuk semua yang terjadi dan untuk membuat keadaan menjadi sulit." Dian menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama,
Dia melihat ada rasa sesal yang mendalam di mata Raffi. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Raffi. Kita hanya menjalani apa yang terbaik pada waktu itu, jawab Dian, mencoba menjaga keseimbangan emosinya. Namun, Raffi tidak bisa menahan diri lagi. Saya merasa bersalah, Bu Dian. Terlalu lama saya berusaha menahan perasaan ini, tetapi setiap hari saya merasa semakin jauh dari Anda. Mungkin itu yang saya salahkan, mencoba melanjutkan hidup dengan cara yang seolah-olah perasaan saya itu tidak ada. Tapi kenyataannya, saya tidak bisa mengabaikannya. Dian menarik napas panjang, hatinya bergejolak. Raffi, saya juga merasa hal yang sama. Tapi kita tahu apa yang terjadi jika kita tidak bisa mengendalikan ini. Kita bekerja di tempat yang sama, kita punya tanggung jawab besar. Ini bukan hanya tentang kita berdua, ini tentang apa yang akan kita hadapi kalau kita melangkah lebih jauh. Raffi mengangguk perlahan, namun ada keteguhan dalam sorot matanya. Saya tahu, Bu Dian, saya tidak menginginkan lebih dari itu, tidak sekarang. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya tetap menghargai Anda. Lebih dari sekadar kepala sekolah saya. Saya tahu kita harus menjaga jarak, tetapi itu tidak mengubah perasaan saya. Dian menatapnya dalam-dalam, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini mengubah apa yang sudah kita bangun, Raffi. Ini akan selalu rumit. Kita harus fokus pada pekerjaan kita, pada apa yang lebih besar dari ini. Dan saya akan melakukannya, jawab Raffi, suaranya mantap. Saya akan menghargai itu. Saya hanya ingin Anda tahu, saya akan selalu ada di sini, meskipun kita harus berjalan masing-masing. Keheningan yang mendalam menyelimuti ruangan itu. Mereka berdua tahu bahwa perasaan ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Tetapi mereka juga tahu betul bahwa itu bukan jalan yang bisa mereka tempuh. Mereka berdua ingin melanjutkan kehidupan mereka, tetapi dengan batasan yang ada. Ketika Raffi berbalik untuk meninggalkan ruangan, Dian merasa ada perasaan yang tak terungkapkan di antara mereka. Meskipun mereka berdua mencoba untuk melangkah maju, ada sesuatu yang tetap tertinggal. Sesuatu yang tak bisa mereka abaikan, meskipun dunia mereka harus berjalan tanpa bisa benar-benar bersatu. Dian kembali duduk di mejanya, merasakan berat di dadanya. Waktu memang berlalu, namun kenangan dan perasaan itu tetap ada, terkubur di dalam, namun tidak pernah benar-benar hilang. Setelah percakapan terakhir itu, Dian dan Raffi menjalani hari-hari mereka dengan hati yang terpisah. Meski keduanya memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan lebih lanjut, ada semacam pemahaman yang mengikat mereka dalam diam. Mereka tetap profesional, bekerja dengan penuh dedikasi, tetapi ada kesadaran bahwa perasaan itu, meski terkubur dalam, tetap ada. Dian melanjutkan perannya sebagai kepala sekolah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas dan rasa hormat di antara rekan-rekannya. Sementara itu, Raffi terus berkembang sebagai guru yang kompeten, meskipun di dalam hatinya ada ruang kosong yang sulit diisi. Mereka tidak pernah membahas hal itu lagi, namun setiap pertemuan mereka di sekolah tetap membawa perasaan yang tak terucapkan. Tahun-tahun berlalu, dan meskipun tak ada lagi yang lebih dari sekadar perasaan yang tersembunyi, mereka berdua tahu bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik. Di balik profesionalisme yang mereka pertahankan, perasaan itu tetap ada, sebagai kenangan, sebagai bagian dari cerita yang tidak bisa terulang.